Air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Sebab, semua makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa air. Air biasanya dimanfaatkan untuk konsumsi, mencuci, dan juga irigasi. Sebagai sarana tempat air mengalir, sungai adalah salah satu bagian terpenting dari ekologi alam. Dikutip dari buku Dinamika Hidrosfer, sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Materi fisika yang berhubungan dengan sungai yaitu fluida dinamis, di mana salah satu contoh penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari yaitu sungai. Aliran air sungai merupakan suatu proses yang cukup kompleks. Air bergerak turun melalui kanal sungai, maka hal itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya aliran air sungai tidak saja lurus, tetapi juga bisa acak. Pada rumus fluida dinamis, bahwasanya debit aliran air itu sama dengan besar laju aliran fluida per satuan waktu. Manusia sepanjang hidupnya akan selalu membutuhkan air. Meskipun zaman terus berubah-ubah, namun air akan selalu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Salah satu sumber mata air yang dapat memberi manfaat untuk kelangsungan hidup manusia ialah sungai. Sungai membawa air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup ke seluruh area di bumi ini. Sungai juga merupakan habitat dan sumber makanan dari banyak organisme. Banyak tumbuhan dan pepohonan tumbuh di sepanjang sungai. Hewan seperti ikan dan serangga hidup bergantung pada sungai. Sejak zaman dahulu, sungai sudah dikenal sebagai salah satu sarana untuk transportasi. Sungai memegang peranan penting untuk menghubungkan atau memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Irigasi merupakan sarana penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan bagi pertanian. Sungai menjadi salah satu sumber irigasi yang sering digunakan oleh masyarakat petani untuk mengaliri berbagai macam tumbuhan. Kekurangan aliran air dapat mempengaruhi hasil pertanian. Sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pada awal era industri, penggilingan dan pabrik-pabrik dibangun di sepanjang sungai untuk memanfaatkan kekuatan yang diberikan oleh sungai sebagai tenaga penggerak mesin. Manfaat sungai untuk kehidupan manusia lainnya ialah sebagai sumber mata pencaharian. Sungai merupakan tempat bagi banyak spesies ikan, sehingga berbagai macam jenis ikan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain dikonsumsi, tak jarang ikan-ikan ini juga sering dijual ke pasar. Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah kebersihan lingkungan. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan setiap tahunnya selalu meningkat. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah ke sungai biasanya dikarenakan karena telah menjadi kebiasaan dari masyarakat. Mereka menjadi lupa dan tidak lagi mempedulikan dampak negatifnya. Padahal, ada begitu banyak manfaat dapat diberikan oleh sungai kepada masyarakat tersebut. Pencemaran air adalah suatu kondisi menurunnya kualitas air yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Limbah rumah tangga, industri, pertanian, peternakan, serta perikanan menjadi salah satu faktor polusi air yang kerap terjadi. Pencemaran sungai yang paling tampak adalah pencemaran sungai oleh sampah. Sampah tersebut tidak akan bisa terurai atau membusuk sehingga sampah plastik akan tetap mengapung di atas permukaan, sehingga membuat sungai menjadi kotor dan kumuh. Sementara sampah organik yang tercampur ke dalam air menurunkan kualitas air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Mahmudia Jasmine. Sekarang saya berada di kawasan Muaro Tabing. Saya menelusuri sungai ini yang alirannya berasal dari Lubuk Binturun. Di sekitaran sungai ini, setiap 10 meternya telah disediakan tempat sampah. Namun, masih banyak juga sampah yang berserakan di sungai ini, dan terdapat pula sampah puntung rokok yang terdapat di
dalam sungai tersebut. Di sungai ini, masyarakat sering menggunakannya untuk mandi, dan di sore hari, banyak yang memanfaatkan sungai ini dengan kegiatan memancing. Di sungai ini masih banyak sampah yang berserakan. Masyarakat di sekitar sungai ini belum sepenuhnya memenuhi aturan yang telah ada untuk tidak membuang sampah di sungai. Padahal, dengan membuang sampah pada tempatnya bisa mengurangi dampak terjadinya banjir yang diakibatkan oleh sampah. Dampak pencemaran sungai terhadap pantai. Yang pertama, terjadinya banjir air sungai. Yang kedua, timbulnya berbagai penyakit dari mikroba patogen. Yang ketiga, sungai menjadi kumuh dan tidak sedap dipandang. Berikutnya, berkurangnya ketersediaan air bersih. Air sungai kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya. Lalu, reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat. Lalu, produktivitas tanaman menjadi terganggu. Selanjutnya, jika sampah mengalir ke laut, maka akan terjadi pencemaran air laut. Dan yang terakhir, pantai atau laut akan menjadi kotor oleh sampah yang dilari oleh sungai itu. Teman-teman semua, saya Melin Servani sekarang berada di Padang dan tempat observasi saya yaitu sungai yang ada di Bulai. Yang teman-teman bisa lihat keadaan sungainya. Saya di sini akan menganalisis dan berkeliling di sekitar sungai untuk melihat keadaan sekitar sungai. Jadi teman-teman semua bisa lihat bahwa di sini tuh di tepi sungai ini banyak sampah plastik yang berada di tepi sungai ini nantinya akan terbawa oleh arus sungai ini. Nah, di mana di sini saya melihat masih banyak sampah yang tersangkut di dekat-dekat bebatuan, di mana sampah di sini kebanyakan adalah sampah plastik, teman-teman. Di mana sampah plastiknya ini berupa sampah pembungkus makanan, misalnya kayak makanan ringan. Dibandingkan dengan sungai atau tempat observasi kami sebelumnya, sungai ini terlihat lebih bersih dan lebih jernih. Akan tetapi tetap ada beberapa sampah yang kami temui di sini, teman-teman. Ciri-ciri sungai bersih yaitu yang pertama, air bersih dan sehat. Yang kedua, air tidak berbau. Yang ketiga, tidak terdapat banyak sampah. Yang keempat, tidak tercemar limbah. Yang kelima, aliran airnya deras. Yang keenam, banyak terdapat hewan air. Yang ketujuh, banyak tanaman air. Yang kedelapan, tidak terdapat bangunan liar. Yang kesembilan, ada penghijauan di sekitar sungai. Dan yang terakhir yaitu dapat dijadikan sarana transportasi. Parameter fisika. Yang pertama ada cahaya, yang kedua suhu, yang ketiga kecerahan dan kekeruhan, yang keempat warna, yang kelima konduktivitas, yang keenam padatan total, terlarut, tersuspensi, dan yang terakhir yaitu salinitas. Jadi, dari ketujuh parameter fisika tersebut yang kami temui dalam analisis dan observasi pada sungai sebelumnya, bahwasanya kami menemukan dua parameter, yaitu warna dan kekeruhan. Yang pertama, warna air. Setelah diteliti, warna air sungai ini terlihat sedikit berwarna coklat, namun tidak terlalu berkeruh. Tetapi sungai ini berbau. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya aktivitas warga, seperti membuang sampah dan mandi di sungai. Air sungai ini tidak disarankan untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari karena kandungan air yang tidak baik. 2. Kekeruhan. Setelah diamati, sungai ini tidak terlalu berkeruh. Di sungai ini masih ada kehidupan biota di dalamnya seperti ikan-ikan kecil. Menurut Sumirat tahun 2003 menjelaskan bahwa kekeruhan air biasanya disebabkan oleh adanya zat padat tersuspensi baik bersifat organik maupun anorganik. Zat anorganik biasanya berasal dari lapukan batuan dan logam, sedangkan yang organik berasal dari lapukan hewan dan tanaman. Kekeruhan tersebut akan mengurangi estetika.
Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sebaiknya tidak berwarna. Bahan yang menimbulkan warna tersebut dihasilkan dari kontak antara air dengan reruntuhan organis seperti daun dan kayu, yang semuanya dalam tingkat-tingkat pembusukan. Tianin, asam, humus, dan bahan berasal dari humus, dan bahan yang dekomposisi lignin dianggap sebagai bahan yang memberi warna yang paling utama. Kenalkan, nama saya Mbak Johan. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, saya di sini melakukan observasi terhadap lingkungan yang ada di sekitar sungai ini. Sungai Batanghari terletak di Kecamatan Koto 11 Tausan, Kabupaten Pesisir Selatan. Sungai ini merupakan sungai terluas yang ada di Kecamatan Koto 11 Tausan, Kabupaten Pesisir Selatan. Sungai ini dikelilingi oleh bukit-bukit barisan yang hijau. Biasanya sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pemancingan, sebagai tempat pemandian, dan sebagai tempat objek wisata untuk berfoto, serta juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pengambilan pasir untuk pembangunan. Namun sangat disayangkan, di sekitar sungai ini banyak sekali sampah yang bertebaran. Hal ini disebabkan oleh masyarakat sekitar yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengatasi sampah di sungai. Yang pertama, papan larangan membuang sampah. Membuat papan larangan membuang sampah di dekat sungai menjadi salah satu upaya menanggulangi pembuangan sampah di sungai yang paling mudah. Saat ini sudah banyak papan berisi pelarangan untuk membuang sampah di sungai. Papan ini bertujuan agar masyarakat tidak membuang sampah di sungai maupun membuang sampah secara sembarangan. Kedua, papan berisi sanksi pidana dan denda. Untuk bisa membuat warga jera dalam membuang sampah di sungai, bisa dengan memberikan papan yang berisi sanksi pidana. Papan tersebut biasanya akan dipasang di pinggir sungai berdampingan dengan papan larangan berisi larangan membuang sampah. Dalam papan tersebut, warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan denda 100 juta rupiah. Dalam papan tersebut juga pembuang sampah sembarangan juga akan terkena pidana minimal 4 tahun penjara. Itulah dua cara kita untuk mengatasi pencemaran sampah di sungai. Sungai sebagai sumber air yang punya berjuta manfaat haruslah kita jaga bersama. Meski sungai yang diobservasi tidak sekotor sungai-sungai di kota besar di Jawa, setidaknya ada kesadaran dari kita semua bahwasanya jika kita tidak menjaga sungai kita, maka ada kemungkinan sungai di lingkungan kita tidak akan berbeda dengan sungai di kota besar saat ini. Sungai yang penuh sampah punya dampak yang sangat buruk bagi lingkungan dan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, sungai yang bersih dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitarnya. Jadi, ayo kita menjaga sungai. Setiap hal yang kecil yang kita lakukan untuk kebaikan itu berarti. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Savannah.